お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, setelah sebelumnya kita telah ditunjukkan pada kenyataan Unohana dan Zaraki, kali ini di episode 11 kita akan mengetahui lebih banyak terkait masa lalu dari keluarga Kurosaki Ichigo. Tidak banyak scene yang ditambahkan di sini, secara alur semuanya mengikuti apa yang ada di manga. Bedanya dari segi visual dan audio, kita bisa lebih mendalami bagaimana tema Everything But the Rain mampu dikemas dengan sedemikian apik. Well, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 11 mengadaptasi 6 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 528 sampai chapter 533. Mengambil judul di chapter 528, episode 11 berjudul Apapun Selain Hujan. Judul ini memberikan makna yang dalam bagi Ichigo, yang mana kedua orang tuanya yaitu Isshin dan Masaki dipertemukan di tengah derasnya hujan. Ada 3 poin menarik yang tersaji di episode 11. Pertama, kenyataan bahwa Ichigo adalah seorang Quincy. Kedua, masa lalu Isshin dengan Masaki. Dan yang ketiga, pertarungannya melawan Hollow White. Ichigo adalah seorang Quincy. Di awal scene, pertama-tama kita diperlihatkan pada Otsunimaya yang tengah berbincang bersama Renji. Dia mengatakan bahwa sebagai pencipta Zanpakuto, dirinya mengetahui di mana setiap Asauchi berada. Mau itu Asauchi milik para prajurit dan Kapten Gotei 13, Asauchi milik anggota Divisi 0, ataupun Asauchi yang dicuri Zaraki dari mayat para Shinigami. Semua Asauchi itu bisa dibangkitkan ke dalam wujud Zanpakuto, yang mana itu dilakukan dengan cara berlatih keras dan mengenali Asauchi seperti mengenali dirinya sendiri. Itulah awal mula dari terciptanya hubungan antara Shinigami dan Zanpakuto. Oleh karena itu, berbeda dengan Renji yang telah mengetahui jati dirinya sebagai Shinigami demi menundukkan Asauchi guna menempa ulang Zanpakuto, Ichigo pun harus menemukan di mana jiwanya berada. Apakah dia seorang Shinigami ataukah seorang manusia? Ichigo harus mengetahui asalnya dari mana. Well, merujuk scene tersebut, sedikit kita simpulkan alasan kenapa Ichigo tidak berhasil menundukkan Asauchi adalah karena dia belum mengetahui jati diri yang sebenarnya. Mengingat Renji adalah seorang Shinigami, aku berpikir jika para Asauchi hanya diperuntukkan bagi Shinigami murni. Berbeda dengan Ichigo, untuk menundukkan Asauchi, dia harus mengenali dan menguasai semua kekuatannya, yang mana harus berpusat pada satu kekuatan, yaitu kekuatan Shinigami. Hal itu dapat kita lihat dari perubahan bentuk Zanpakuto Ichigo yang selama ini berubah-ubah, seperti ketika berlatih bersama Urahara, di mana Ichigo membangkitkan kekuatan Shinigami dengan metode ekstrim. Zanpakutonya memiliki bentuk golok besar disertai perban di gagangnya. Begitupun ketika dia telah menguasai Fullbring, di mana kekuatan Shinigaminya dibangkitkan lagi oleh Rukia dan yang lain, Zanpakutonya mengalami perubahan menjadi hitam pekat dan lebih elegan. Ini membuktikan bahwa untuk memperoleh kekuatan yang full power, saat ini Ichigo harus membangkitkan kekuatan lain yang tersimpan di dalam dirinya. Next, berpindah ke tempat Ichigo berada. Sesuai dengan judul di episode ini, Everything But the Rain, visual yang disajikan menampilkan keadaan malam yang ditemani hujan deras. Scene di mana Ichigo tengah berada di depan klinik ayahnya ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di manga, dimulai dari Ichigo yang ragu bertemu ayahnya, Ichigo yang malah pergi ke kediaman Ikumi, Ikumi yang memberikan semangat pada Ichigo, sampai kehadiran Isshin yang menjemput Ichigo di rumah Ikumi. Setelah Ichigo kembali ke rumahnya, Isshin mengaku bahwa dirinya telah mengetahui semua keadaan yang terjadi dari Urahara. Mau itu soal keadaan Soul Society, Zanpakuto Ichigo yang rusak, kemunculan Divisi 0, dan alasan kenapa Ichigo dipulangkan ke dunia manusia. Isshin menyadari bahwa Ichigo yang sekarang tidak akan bisa memperbaiki bangkainya yang rusak. Hal itu dikarenakan Ichigo sama sekali tidak tahu tentang dari mana asalnya. Seolah ini adalah waktu yang tepat, Isshin pun mengatakan kebenaran perihal istrinya alias ibu Ichigo, yaitu Masaki Kurosaki, adalah seorang Quincy. Atau dengan kata lain, Ichigo sejatinya merupakan Quincy, bukan Shinigami ataupun manusia biasa.
Untuk memperjelas hal itu, Isshin lalu menceritakan bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Masaki, yang mana dari pertemuan itulah Ichigo bisa memiliki 3 kekuatan utama, yaitu Shinigami, Hollow, dan juga Quincy. Masa lalu Isshin dan Masaki. Flashback ini dimulai dengan menampilkan Isshin Shiba sebagai salah satu kapten di Gotei 13. Dia menjabat sebagai kapten divisi 10, sebuah divisi yang memegang keamanan di wilayah kota Naruki. Isshin juga memiliki bawahan yang cukup berkompeten. Mereka adalah Rangiku yang menjabat sebagai wakil kapten dan Hitsugaya yang menjabat sebagai bangku ketiga. Kedua orang ini sangat peduli pada Isshin sebagai kaptennya, mau itu Rangiku yang selalu menegur kemalasan Isshin ataupun Hitsugaya yang selalu berinisiatif mengerjakan tugas laporan divisi 10. Kebersamaan mereka bertiga yang disajikan di sini tentu membuat kita teringat pada momen di mana Rangiku dan Hitsugaya berada di rumah Ichigo. Apakah mereka sadar jika Ichigo adalah anak dari mantan kaptennya? Pertanyaan ini telah dikonfirmasi Tite Kubo bahwa sebenarnya Rangiku dan Hitsugaya menyadari hal itu. Terbukti dari apa yang Hitsugaya katakan di chapter 576, dia merasa lega jika Shinigami pengganti berikutnya adalah Kurosaki Ichigo. Ini tentunya bisa menguatkan spekulasi alasan kenapa mereka berdua tidak begitu terkejut. Kemungkinan mereka lebih memilih diam untuk menghormati keputusan Isshin, yang mana kita tahu keputusan Isshin yang menjadi manusia ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Gotei 13. Selain itu, di dalam scene ini juga terdapat beberapa fakta menarik terkait Isshin, Hitsugaya, dan Rangiku. Pertama, meski menjabat bangku ketiga, Hitsugaya telah mempelajari Bankai, maka tidak heran jika Isshin lebih mengunggulkan Hitsugaya sebagai kapten penggantinya daripada Rangiku. Kedua, yaitu waktu Isshin menjabat sebagai kapten divisi 10, timelinenya setelah tragedi holofikasi yang dilakukan Aizen, atau bisa dikatakan orang-orang seperti Urahara, Shinji, dan yang lain adalah seniornya Isshin. Ketiga, satu panel penting yang dihilangkan dari manganya yaitu terkait Rangiku yang menyebut bahwa Isshin adalah kepala cabang dari keluarga bangsawan Shiba. Maka tidak heran dia memiliki hubungan darah dengan Ganju, Kukaku, dan juga Kaien. Lalu yang keempat, ada juga beberapa panel manga yang dihilangkan di sini, di mana panel itu tidak terlalu penting, hanya sebatas humor yang ingin ditunjukkan. Seperti perbedaan perlakuan Rangiku pada Isshin, di manganya Rangiku melemparkan nampan dan menendangnya dengan keras. Ada juga panel di mana Isshin menggoda Rangiku, dia mengatakan jika buah melonnya tampak mengkilap. Begitupun panel yang menunjukkan berbagai keributan kecil yang sepertinya sering terjadi di antara Isshin dan Rangiku. Well, terlepas daripada itu, jika kita melihat gestur yang dibawakan Isshin, kita bisa menilai bahwa dia merupakan seorang kapten yang sangat peduli pada bawahannya. Terlihat ketika Hitsugaya melaporkan kasus tewasnya para Shinigami di wilayah Naruki, Isshin memilih untuk menyelidikinya seorang diri. Kepedulian Isshin pada bawahannya ini tidak hanya sebatas itu. Setibanya di kota Naruki, Isshin lalu menyuruh kedua Shinigami yang bertugas untuk kembali ke Soul Society. Dia merasa bahwa kasus penyelidikan yang bawahannya jalankan akan sangat berbahaya bagi mereka. Next, berpindah ke tempat lain, tepatnya di ruang penelitian tersembunyi milik Aizen, di mana dia bersama Gin dan Tosen tengah menyelidiki lebih jauh terkait holofikasi. Di sini kita bisa melihat bagaimana beliau sangat yakin pada rencana yang telah mengirim satu holo ciptaannya ke dunia manusia, yang mana itu bertujuan untuk memancing para Shinigami termasuk kelompok Hirako agar bisa melakukan uji coba holofikasi secara sempurna. Sementara itu, di kota Karakura, tepatnya di kediaman keluarga Ishida, kita diperlihatkan pada sosok yang nantinya menjadi ibu dari Ichigo, yaitu Masaki Kurosaki. Di sini dijelaskan bahwa Masaki merupakan satu-satunya Quincy murni dari keluarga Kurosaki yang tersisa. Maka dari itu, untuk menjaga keturunan Quincy murni, keluarga Ishida mengadopsi Masaki dan berniat menjodohkannya dengan Ryuken. Sedikit catatan, Quincy murni adalah Quincy yang darahnya belum terkontaminasi atau tercampur dengan ras lain, seperti Masaki, Ryuken, ataupun kedua orang tuanya. Sementara Quincy campuran adalah Quincy yang darahnya sudah tercampur dengan ras lain, seperti halnya Katagiri, pelayan di keluarga Ishida. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan ini, Masaki sadar bahwa kehadirannya di keluarga Ishida hanya sebatas untuk masa depan para Quincy.
Namun meski begitu, seolah tidak memikirkan kebebasannya direnggut di hadapan semua orang, Masaki selalu menunjukkan sikapnya yang periang. Demikian juga dengan Ryuken, di balik sosoknya yang menuruti aturan keluarga, dia sadar akan perasaan Masaki. Dia tidak yakin jika nantinya Masaki akan bahagia menikah bersama dirinya. Di tengah keraguan itu, Katagiri selaku pelayan lalu menenangkan dan meyakinkan Ryuken. Dia mengatakan melihat sikap Ryuken yang sangat baik dan selalu peduli, pastinya Masaki akan menerima pernikahan ini. Pertarungan melawan Hollow White. Ini dia poin yang menjadi klimaks di episode 11. Di tengah hujan deras yang mulai turun, Isshin yang sedari tadi sudah berada di kota Naruki kemudian berniat akan memancing sosok yang telah membunuh banyak Shinigami. Namun sayang, sesaat Isshin mengeluarkan reatsu besarnya, secara tak terduga dua Shinigami yang awalnya diperintahkan pulang oleh Isshin malah terbunuh begitu saja. Kemudian tak lama setelah itu, di hadapan Isshin sendiri kini telah muncul sosok misterius bernama Hollow White. Alasan kenapa disebut Hollow White adalah karena menurut Aizen, meski Hollow yang dia ciptakan ini memiliki zirah berwarna hitam, tapi di dalamnya dia berwarna putih. Di sana, sambil memulai pertarungan, Isshin tampak dibuat bingung dengan sosok misterius ini. Di satu sisi dia memiliki wujud dan reatsu seperti Hollow, tapi di sisi satunya dia memiliki gaya bertarung seperti seorang Shinigami. Dari sana, scene battle yang disajikan pun hampir mirip dengan yang ada di manga. Seperti Isshin yang tidak sadar telah dipukul mundur sampai ke kota Karakura, Hollow White yang mampu menembakkan Zero layaknya Menos Grande, Isshin yang melepaskan teknik Shikai Engetsu, Aizen yang secara diam-diam telah menebas Isshin, bentrokan api Engetsu dengan Hollow White, dan terakhir kemunculan Masaki di area pertarungan. Menurutku, pertarungan ini cukup berkesan. Di tengah derasnya hujan, ditambah musik yang menggema, kita bisa merasakan kekuatan dan kemahiran Isshin saat masih menjadi seorang kapten. Apalagi di dalam beberapa momen, baik itu kemunculan Hollow White, kemunculan Sasuke Aizen, dan dilepaskannya kemampuan Shikai milik Isshin, semuanya benar-benar terasa epik. Tapi sayangnya di sini ada beberapa panel manga yang dihilangkan, seperti ketika Aizen mengungkapkan mengenai jubah yang mampu menyembunyikan reatsu. Dia mengatakan jubah itu merupakan peninggalan ciptaan Kisuke Urahara. Cukup disayangkan sebenarnya karena orang yang tidak baca manga pasti bingung kenapa Isshin tidak melihat Aizen di sana. Padahal sampai akhir pun Isshin tidak tahu tentang siapa pengkhianat yang telah mengirim dan menciptakan Hollow ini. Oke, kembali ke cerita. Kehadiran Masaki yang berhasil menyelamatkan Isshin dari serangan Zero rupanya telah membuat Masaki menjadi sasaran utama bagi Hollow White. Pada saat Masaki terus menyerang dengan rentetan panah Reishi, Hollow White ternyata masih mampu menghindar dikarenakan pergerakannya yang sangat cepat. Melihat hal itu, Masaki kemudian tanpa ragu menonaktifkan panah Reishinya, bermaksud membiarkan dirinya tergigit oleh Hollow tersebut. Yang mana dengan demikian, sambil terkena gigitan dari jarak yang sangat dekat, Masaki dapat melepaskan serangan panah kuatnya. Hal ini pun seketika menyebabkan tubuh Hollow White tiba-tiba meledakkan dirinya sendiri. Dari sini, sebagai penutup episode 11, shot yang ditampilkan sesuai dengan yang ada di manga. Mau itu Isshin yang menyelamatkan Masaki dari ledakan Hollow, pertemuan dan perkenalan dramatis antara Isshin dan Masaki, Ryuken bersama Katagiri yang memastikan keselamatan Masaki, dan terakhir Aizen yang menyampaikan pada Gin dan Tosen bahwa di balik rencana yang gagal terdapat rencana baru yang luar biasa. Setelahnya, di penghujung kredit scene, terdapat satu scene tambahan yang cukup mengejutkan, yaitu adanya Uryu Ishida dan Yugram Hasfalt. Sangat menarik tentunya, di sini kita bisa mendapat titik terang mengenai awal keputusan yang akan diambil Uryu Ishida. Apakah ini hanya sekedar ajakan dari Yugram, atau justru kedua orang ini tengah merencanakan sesuatu? Semoga saja di episode selanjutnya, yaitu episode 12 dan 13 yang akan ditayangkan bersama dalam durasi 1 jam, bisa memberikan dialog lebih bagi mereka berdua. Kita tunggu saja nanti di tanggal 26 Desember mendatang. So, sampai di sini saja. Jika ada tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.